berdampak positif kepada murid. Bagaimana kepemimpinan murid, gitu ya kan Bu? Bagaimana pengelolaan pemberdayaan siswa atau pemberdayaan sumber daya untuk kepemimpinan murid. Jadi kebetulan kemarin itu di tema 7 sudah ada iming-iming dari aku, misalnya mau membuat lingkungan sekolah atau lingkungan kelas itu memperindah, membuat penghijauan gitu ya kan. Ternyata juga ibu buat rapat kemarin, nyatu pula sama tugasku yang terakhir kan gitu, tugas pembelajaran dari guru penggerak gitu. Jadi kurasa cukup kali lah ini. Tapi memang waktu itu sebelum ada tugas ini udah kami rapatkan di kelas bersama siswa. Kayak mana supaya lingkungan kita ini cantik? Kita buat Bu taman-taman katanya. Gimana caranya? Kami bawa nanti Bang. Itulah Bu, tanpa seizin Ibu udah kelas 5 itu udah dibuatlah pertama itu. Tapi mereka kerjakan sendiri dulu. Tanpa nanti aku yang nyetinya bantu. Tapi mereka saking euforianya dipotongin sendiri, dibuatlah kayak macam mau dibilang orang kandang ayam. Cuman memang itu masih belum begitu. Rupanya nyambung pula sama tugas guru penggerak untuk membuat penghijauan. Itulah topikku. Program kegiatan penghijauan Go Green di depan kelas atau lahan-lahan kosong, khususnya 456. Jadi minta izinlah Bu sama Ibu supaya bagaimana sekolah kita ini nantinya seperti yang Ibu bilang kemarin itu. Jadi waktu Ibu pun rapat kemarin, cocok lah itu, nyambung rupanya gitu. Jadi izin ya Bu supaya bagaimana sekolah kita ini ada kegiatan program penghijauan atau Go Green Bu, hanya ada izin dari Ibu gitu. Dan itu juga nantinya sama kawan-kawan guru supaya juga kita saling berkolaborasi lah sama guru-guru juga bagaimana supaya lingkungan sekolah kita hijau, enak dipandang gitu. Artinya dengan melibatkan siswa, bagian juga alat-alat atau apa bahan-bahan, dan itu juga udah mereka respon bambu-bambu udah mereka bawa gitu. Jadi dimulailah dulu dari kelas 5 atau kalau bisa nanti kelas 16. Gini ya Bu? Iya, kan masalah sih kalau membuat yang baik, yang bagus, yang indah, saya setuju aja. Karena dalam pemikiran saya juga, kalau namanya sekolah itu harus bersih, rapi, indah, gitu. Jadi sama itu dengan rumah kita. Kalau rumah kita, masuk kita dalam rumah kita, pemikiran kita yang udah ruwet, masuk lagi dalam rumah kita yang di dalam itu ruwet, berarti otak kita pun makin ruwet lagi, makin nggak karu-karuan gitu. Tapi kalau udah capek kita, masuk kita ke dalam rumah, rupanya rumah itu nampak indah, jadi dengan sendirinya kita semangat lagi. Begitu juga dengan kelas. Kalau kelas itu nampak bersih, indah, rapi, dan halaman itu pasti semuanya penduduk sekolah itu, orang yang ada di lingkungan sekolah itu pasti senang loh, senang melihat itu, semangat dia belajar. Mau ke sekolah pun dia pagi-pagi diingatnya itu, ruangan kami cantik gitu, ruangan kami cantik. Jadi dia semangat selalu datang ke sekolah gitu. Sebenarnya motivasi untuk anak itu rajin datang ke sekolah, termasuk itu salah satunya. Kebersihan, kerapian, keindahan. Iya, termasuk itu satu motivasi untuk membuat anak-anak itu rajin datang dulu lah, rajin datang ke sekolah. Itu, jadi saya senang. Kalau boleh semua itu 4, 5, 6 kalau boleh, dan 1, 2, 3 itu. Jadi kalau memang ada rencana yang seperti itu, ya saya setuju, sangat mendukung, sangat mendukung. Ya, bagaimanapun sekolah kita ini harus kita buat ini bagaimana supaya cantik dilihat orang juga dari luar. Kalaupun datang dari tamu kita dari mana-mana, kalau dilihatlah keindahan sekolah kita kan, mereka pasti bercerita. Biarkanlah orang bercerita tentang sekolah kita. Gak usah kita.
Kalau kita membilang, sekolah kami bagusnya, tapi benar. Kalau kita yang bercerita begitu nggak bagus, karena kenyataannya nggak bagus kayak gitu. Jadi aku senang kalau ada yang seperti itu. Saya dukung. Ya, makasih ya Bu. Ya. Jadi mungkin minggu ini akan dikerjakan Bu. Memang ketika aku buat itu memang kami itu sama kelas 5 minta pendapat sama mereka gimana. Jadi mereka buat pendapat, Bu gimana kalau bambunya kami bawa? Bagaimana nanti apa yang kita tanam Bu? Bisa bunga atau juga rencana memang pertama-tama kita buat sayuran yuk nanti di situ. Enak kali kan misalnya kita apa gitu. Terus nanti tergantung minat mereka lah, apalah yang mereka ingin tanam supaya cantik atau indah gitu. Jadi mereka, Bu, mau dibilang, Bu, kayak mana kalau yang di samping itu juga kalau kita olah katanya gitu kan. Jadi aku pikir itu kan udah seneng udah tanam ya, nanti udah enak juga gitu. Cuman ya itu dulu lah diberdayakan. Di situ kurasa bisa di samping kelas 3. Ya itu karena memang itu lokal kelas 4 kan 4. Jadi nanti kan memang ini programnya 4, 5, 6. Jadi karena mereka kelas tinggi izin Bu sama 4, 5, 6 supaya siswa dan gurunya juga bisa berpartisipasi begitu. Iyalah, jadi begitu juga lah kepada guru kelas 4. Kebetulan guru kelas 6 nggak ada, kerjasama lah untuk membuat halaman depan itu menjadi indah. Kalau boleh, kan dari dulu saya bilang, kalau boleh, lubang yang di belakang itu juga, kalau maunya anak-anak itu membawa bambu, lubang-lubang yang di belakang itu, biar jangan dari sini keluar orang, itu harus ditutup. Karena ini bukan jalan, ini lapangan sekolah, gitu. Kalau bisa. Itulah yang saya harap. Aku pun tadi kulihat itu, kok ada bambu-bambu ya, mau bikin apa orang ini pikirku. Tapi aku positif aja berpikir, oh bikin pagar mungkin, gitu aja. Tadi, nggak apa-apa kalau membuat yang bagus itu, ya selalu didukung lah. Itu aja nya fakultasinya supaya ada izin dari kepala sekolah ya Bu. Terima kasih ya Bu. Oke. Tadi kan tadi saya udah konsultasi sama ibu kepala sekolah bagaimana supaya sekolah kita ini indah ya kan, tapi termasuk juga bagaimana keindahan wajah sekolah kita dari kata ibu kepala sekolah. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu juga supaya memang sih ini termasuk dari tugasnya, tapi nyambung daripada yang Ibu katakan kan kemarin waktu rapat. Baru juga memang tugas kelas 5-nya memang kemarin itu di tema ke-7 nyambung juga sama tugas kami di guru pengajar. Tapi bukan karena tugas ini, tapi yang pastinya kita berkolaborasi lah ya Bapak Ibu, bagaimana sekolah ini bukan hanya milik pribadi ya kan, milik kita ya. Artinya bekerja sama ya. Kalau tadi di 456 nanti kalau misalnya mulailah pengerjaannya saling membantu kita ya, aku hanya minta dukungan lah dari Bapak Ibu supaya kita saling membantu. Itu aja ya Bapak Ibu, boleh ya kan? Boleh? Saling membantu. Oke ya, ya itu aja ya. Makasih ya Bapak Ibu. Sama-sama.
kebun kan? Iya, pembuatan kebun. Oke, ya artinya ada rasa apa di situ? Tanggung jawab. Ya, kamu belajar bertanggung jawab. Nanti kita di situ saling kerjasama ya. Saling kerjasama kita mengerjakannya. Menurutnya apalagi yang perlu nanti waktu dibuat? Bisa. Gergaji Mas. Gaji apalagi? Bisa. Bawa. Ya. Picu. Oke. Terus nanti untuk taman-tamannya itu sendiri, apa namanya, kebun yang akan kita tanami, menurut kalian dari mana? Apa yang akan kita tanam? Dari mana bibitnya? Apa? Ada di bawah. Cabai, apa lagi? Bawang, apa lagi? Iya, berarti nanti dari kalian yang mau bersedia ya kan, sesuai dengan apa namanya ide kreativitas kalian, gitu? Iya, berarti ketika sudah bersedia nanti selesai nanti taman kita itu, ya kan? Setelah nanti kita buat kita tanam, ya. Berarti nanti ada di situ kerjasama yang baik, ya kan? Iya, supaya menciptakan taman yang bagus. Lalu yang bagaimana lagi? Indah, supaya tercipta apa namanya taman go green dengan apa namanya tadi ibu bilang apa sayur-sayuran atau sayur yang tetap tanam itu sawit boleh ya. Cuma jangan ya. Bawalah nanti sesuai dengan ya apa namanya ide kalian ya. Tamannya juga harus kita sediakan. Iya. Izin nanti membawa apa? Bersedia? Ya? Satu bau yang kecil itu. Iya, nanti supaya sampai tanahnya itu apa namanya? Bedengannya itu Penuh. Ada lagi yang perlu? Apa? Oh, ini nanti kita cat. Iya, diwarnai gitu. Oke, siap lah ya. Kita akan kerjakannya. Baru nanti akan kita itu potong-potong nanti bambu yang kalian bawa. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya.